Dari Wakil Menteri. Tega banget manajemennya. Ya minta HRD. Manajemennya. Ngeri sekali. Udah berapa tahun itu praktek itu dilakukan perusahaan ini? Dari MT angkatan pertama, kami 39, 75 juta. Nggak boleh tetap. bahkan sudah kita didatengin juga dapat somasi 1, somasi 2. Maksudnya apa tuh somasi? Jadi karena kita melanggar ajaran janji itu, desain itu, berarti kan harus bayar denda penalti Pak. Nah, kita dikasih somasi 1, lalu somasi 2, sampai datangan umum. Oh gitu ya, kejam itu, neror nama itu. Saya 3 orang datang. Gitu. Dan kalau sudah bayar 75 juta itu, maka lepas tangan kalau misalnya ijazahnya hilang Bang. Oh ya nggak bisa. Oh ada pernyataan itu? Pas datangin itu Oh yang datangin siapa? dari pihak hajinya. Jadi kalian didatengin, dikasih somasi 1, 2, 3, kalau enggak ijazahnya hilang gitu? Iya, maksudnya tidak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab? Suruh hilangin aja. Suruh hilangin, kalian punya hak untuk mempidanakan itu. Lepas dari persoalan kontrak itu. Kontrak itu bisa kita batalkan. Karena nanti akan kita lihat adil atau tidak kontraknya. Kadang-kadang pekerja-pekerja ini suruh tanda tangan kontrak yang malah sebetulnya memberatkan para pekerjanya. Gajimu sesuai nggak? Kalau misalnya dilihat dari kondisinya atau kerjanya, saya rasa enggak. Nah itu. Jadi mereka kadang-kadang landasannya perjanjian kerja. Pas kita lihat gajinya nggak sesuai. Ya, jangan ditipu lah, pokoknya prinsipnya pekerja itu jangan ditipu, kasihan. Saya Immanuel Ebenezer, saya Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Kehadiran saya di sini mewakili negara, tidak mewakili ormas. Nah, di kita itu ada aplikasi terkait buruh tanya wamen, lebih mudah menjangkau laporan-laporan masyarakat sebetulnya. Kemarin mereka di aplikasi kita bikin laporan harus segera kita tindak. Pertama terkait penahanan ijazah. Nah, penahanan ijazah itu pasti ada pidananya karena penggelapan. Kedua, ketika minta tebusan terhadap apa yang menjadi hak mereka, misalnya ijazah minta pulangin, minta tebusan, itu pidana pemerasan. Karena ini bentuk kejahatan yang nggak boleh kita tolerir. Kejahatan ini sudah berjalan puluhan tahun. Nah, di eranya Pak Prabowo, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ya, perusahaan, udah nggak boleh lagi. Karena kita punya kewajiban melindungi perusahaan. Kita harus lindungi perusahaan-perusahaan agar tetap berjalan. Kedua, mereka sebagai warga negara harus kita jaga. Itu kewajiban negara. Nah, kapasitas saya kemari, pertama, tetap ingin perusahaan ini berjalan. Kedua, kami tidak kapasitas untuk memeras. Ketiga, kami tidak akan minta uang apapun. Yang kita minta hanya hak mereka. Hak mereka terkait dokumentasi. Tidak boleh ada yang namanya minta tebusan. Kalau masih itu dilakukan, kami atas nama negara ya, akan melakukan proses hukum. Jadi emang di praktek kejahatan ya, praktek kejahatan para pelaku usaha yang nakal ya, yang nakal. Ini sudah dilakukan puluhan tahun. Nah, kali ini di pemerintahan Pak Prabowo kita tertibkan semua. Tinggal kita saling kerjasama, ya kan? Kerjasama agar iklim industri kita bagus, buruh-buruh ini sejahtera, tidak dibawa tekanan, ketakutan dan sebagainya. Apalagi mereka katanya di somasi gitu loh. Kenapa sih tawar mereka lemah? Nah, sekarang kalau kalian mau somasi ya Presiden Prabowo, somasi negara ini, somasi konstitusinya. Karena kewajiban negara di pemerintahan Pak Prabowo harus menjaga mereka. Itu perintah. Ijazahmu deh. Ijazahnya di sini Pak. Yang dipinta 75 juta benar? Betul Pak. Betul. 75 juta loh Mbak. Suratnya Ada surat ya? Berita serah. Coba panggil. Ini perjanjian hubungan training. Gajimu berapa? 5,25 selama 5,2. Berapa tahun? selama 3 tahun. 3 tahun. Kerjaannya gimana? Itu ada di parah. Parah. Nangis di sini. Banyak yang sampai survei naik perahu gitu. Gitu ya. Nah ini kan nggak baik ini. Somasi 2. Somasi kalian. Wah disomasi, kasihan buruh. Kacau, pujem banget ini. Ini surat keputusan sama surat panggilan kerja kedua sih Pak. Ini udah lama Mbak praktek ini Mbak, nahan ijazah. Kalau praktek itu kan sebenarnya dari awal tanda tangan sebenarnya Mas dan Mbaknya sudah tahu. Betul ya? Betul, karena pada saat itu juga bukan
kondisi kita sebagai fresh grad, kita nggak tahu nih, kita dikasih harapan dan lain-lain, ternyata oh pantas ternyata perusahaan minta tebusan untuk 70 juta. Saya baru sadar sekarang. Oke, kasusnya apa aja? Saya tidak terupdate, mohon maaf ya. Maksudnya untuk Resignnya alasannya seperti betul, apa? alasannya gitu. karena mungkin dijabarin satu-satu. Yang pertama karena luar kerjanya. Kita kerja dari Senin sampai Sabtu. Dan dari pagi sampai malam. Untuk minggu ketiga, minggu keempat kita masuk. Jadi kita sebulan libur cuma hanya 2 hari. Kita masuk pagi, pulang malam, closing bisa subuh. Hari libur, keagamaan pun kita tetap masuk. Misalnya yang Kristen, agama Kristennya, keagamaannya tetap masuk. Muslim tetap masuk, yang Buddha tetap masuk. Jadi semasa saya kerja banyak yang nggak sesuai dengan profesi saya. Jadi saya ini kemarin sebagai marketing head. Habis itu saya tetap disuruh sebagai collection. Jadi ini kan bertolak belakang nih. Jadi saya tetap harus ngejar target di marketing, tapi saya juga harus bergerak sebagai collection untuk menagih konsumen yang ini enggak gitu. Ini pada saat itu juga pressure-nya tinggi gitu. Pressure-nya tinggi banget. Jadi di marketingnya masih kurang target, di collection-nya juga hancur gitu. Iya, itu benar proses sekali Pak. Dan kebetulan pas saya masuk, 1 minggu setelahnya kita kurang SDM. Saya sebagai head motor dan MAO saya marketing agent itu sudah resign. Dan di mana saya harus diwajibkan untuk membackup Pak. Di mana saya harus bolak-balik konsumen seperti itu. Kurang lebih kalau bolak-balik 100 km. Ya, kayak dari sini ke Purwakarta. Itu jauh sekali lawan di jalan saya itu gitu-gitu Pak. Jadi itu yang membuat saya nggak kuat loh. Benar waktu itu ketika angkanya lagi merah dan itu bukan konsumen saya, itu diembankan ke saya kan. Untuk kita harus nagih. Berarti marketing yang juga double job jadi collection. Ya, Sebenarnya nggak ada tertulis ya, tapi nggak tahu kenapa job desk-nya jadi seperti itu. Sebenarnya saya nggak pernah kabur dari masalah ini ya. Ketika saya resign, kan saya dikejar-kejar Mbak buat untuk ditagih 75 juta. Saya ditanya kenapa resign, saya ceritakan semua apa yang terjadi di sana, luar kerjanya seperti apa. Masalah juga waktu itu menganggapnya, oh itu hal yang biasa mas terjadi sama teman-teman yang lain. Sampai pada akhirnya masalah ke rumah saya sama 2 teman lainnya, jadi total bertiga ngasih surat sama si 2. Itu saya nggak tahu paham maksudnya apa. Berarti somasi pertama Somasi pertama dikirim lewat online, Oke. entah kurir dan lain sebagainya. Somasi kedua saya didatangin ke rumah secara langsung diberi surat, tapi pada saat hari itu juga sore atau besokannya datang lagi somasi kedua. Nah itu yang saya nggak tahu kenapa harus didatangin ke rumah, itu sangat mengganggu kenyamanan sebenarnya Pak. Karena jatuhnya menurut saya diintimidasi. Dan kami kan memang sudah tahu terkait dengan aturan ini dan sudah running di Maret atau April di tahun ini. Memang itu udah jadi concern kami untuk mengembalikan ijazah dari teman-teman. Saya sudah konfirmasikan juga ke HC bahwa ini akan dilakukan setiap Selasa dan Kamis. Tapi kami harus melihat juga apakah ada tindakan fraudster atau enggak yang pernah dilakukan teman-teman. Karena memang pengembalian ijazah itu juga harus sesuai dengan ada nggak kebutuhan perusahaan terhadap itu. Nah, untuk teman-teman yang memang tidak memilih tindakan fraudster sebelumnya di perusahaan, pasti kami sudah akan jadwalkan di Selasa dan Kamis. Memang di tahun ini MT pun sudah tidak ada penahanan ijazah. Bahkan sebelum aturan itu keluar, memang tahun ini kami sudah tidak melakukan penahanan ijazah lagi. HC Care itu menghubungi kami ex-karyawan mall per tanggal 12 Juni kalau bahwasannya ijazah bisa rilis. Oke. Tapi ketika ditanya lebih lanjut pelaksanaan seperti apa dan apakah ada denda penalti, karena jawabannya seperti ini: tanggung jawab ganti rugi atas tidak ada janji, sebagaimana perjanjian antara kamu dan perusahaan tetap menjadi komitmen kamu untuk bertanggung jawab. Secara tidak langsung itu berarti masih meminta biaya penalti dong. Kedatangan Bapak di sini bagaimana perusahaan memahami apa yang menjadi poin penting dalam SMB. Apa itu? Setiap perusahaan dilarang untuk melakukan penahanan ijazah. Yes. Nah, kehadiran mereka di sini adalah mau ada fraud atau tidak, itu tidak boleh lagi dengan SMB. Maka yang berempat ini datang ke sini, bagaimana kejelasan ijazahnya? Boleh nggak dikeluarkan hari ini? Untuk sikap manajemen, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kami memang melakukan penjadwalan terhadap teman-teman untuk bisa Selasa dan Kamis bisa dijadwalkan mengambil ijazahnya. Itu poin pertama. Jadi apakah bisa mengambil? Pasti bisa mengambil di Selasa dan Kamis. Tidak mungkin ya deh Pak, kami tidak melakukan hal tersebut karena itu sudah jadi komitmen kami, dan bahkan itu juga sudah terbukti. Dengan HC Care kami menghubungi teman-teman untuk datang di Selasa dan Kamis. Kami juga sudah menyatakan tidak ada penalti dan silakan diambil untuk di Selasa dan Kamis. Saat ini kan good newsnya ya, kabar baiknya ada 2 poin. Pertama, UM Finance mau memulangkan ijazah.
Kedua, terkait penalti juga tidak ada. Baru terima kasih atas pernyataan dan jawaban yang menjadi kegelisahan kawan-kawan. Ya. Di pemerintahan Pak Prabowo, pengusaha kita lindungin, pekerja juga. Kan ada dua kewajiban pengusaha ya, bayar pajak dan sejahterakan kawan-kawan pekerja dan buruh. Kalau saya sih cuma satu poinnya tadi, ya sudah pulangin aja lah, jangan ada penalti udah. Tapi nanti setelah ini semua udah dipulangkan, baru akan kita tertibkan yang langkah yang berikutnya. Soal misalnya persyaratan rekrutmen tenaga kerja, tidak boleh lagi nanti ada yang namanya good looking, tinggi badan, umur dan sebagainya. Karena kita tidak mau negara ini hancur dengan syarat-syarat yang tidak substantif. Saya ingin memberi pesan bahwa hari ini negara bentuknya seperti ini. Kita harus hadir di tengah-tengah rakyat. Kita hadir juga di tengah para pelaku usaha, tapi dengan cara yang baik. Pak Dirut ya? Pak Yaya? Iya Pak. Ya Pak Yaya, kita sidak ini kan sifatnya bukan untuk melakukan intimidatif ya. Kita pembinaan aja, sifatnya pembinaan. 2025 ini esensi dia tahan ijazahnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Walaupun memang sebelumnya kan itu pun sebenarnya kita tahan karena untuk moral obligation aja sebenarnya sih Pak. Karena kan kita udah investasi, Iya. belajar, Iya. gitu Pak. Kalau soal dokumentasi, ijazahnya dokumen ya. Terkecuali sertifikat memang boleh, tapi itu ada limitnya. Misalnya tadi Bapak cerita, saya di sekolahin nama perusahaan terkait keahlian tertentu ya, itu boleh, tapi dengan waktu tertentu. Gitu. Karena itu memang haknya perusahaan. Banyak pertimbangan-pertimbangan, misalnya kayak gini, lu udah kita sekolahin di situ, lu malah ke perusahaan yang lain, kan nggak bagus, ya kan? Gitu. Kalau itu masih kita toleransi, ada rasionalitasnya ya. Tapi kalau yang kayak mereka sekolahin dari SD sampai SMA sampai S1, bukan perusahaan yang nyekolahin ditahan, aduh saya nggak ngebayangin tuh. Tadi sudah disampaikan Mbak Ruth bahwa ijazah sudah pasti dipulangkan. Kedua, terkait penalti tidak ada. Itu menurut saya good news buat saya dan kawan-kawan ya. Artinya ada semacam kepastian. Sebenarnya buat adik-adik ini kan sebenarnya kenapa mungkin 75 juta, makanya quote unquote nggak masuk akal gitu kan Pak. Tapi sebenarnya memang itu hanya untuk memastikan bahwa mereka itu setelah lulus training di kita, program training di kita, meng-honor, coba dong kerja di kita, dari apa yang kita ajarin, yuk kerja di kita dong selama 3 tahun. Kan gitu. Saya berharap hari ini bisa diselesaikan nih. Pasti, itu kemarin kita sebenarnya udah ngeblas, bahkan yang nggak meng-honor itu kita udah blas Pak. Ya biar maksud saya tidak sia-sia kemari, Pasti. bisa dikeluarkan ijazahnya Pasti. sekarang. Nih, Om Siap, Mas. dengan Anang. Oh, Anang. Iya. Oh. Nanti saya yang nama-nama nanti saya cek Pak Siap. Amin ya. Siap. Kita akan prioritaskan. Oke. Yang ini sekarang yang diprioritas ini loh, Iya. yang adik-adik ini hari ini. Iya. Datang ke sini.